Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada hari ini di Talkshow Bincang hari ini. Dan seperti biasa kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat, di mana pada hari ini kita akan membahas soal regulasi daerah untuk perlindungan kebudayaan. Karena seperti yang kita ketahui pemirsa Sultan TV, ini Perda Pemajuan Kebudayaan ini penting disusun untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan juga membina kebudayaan khususnya yang ada di Provinsi Banten. Dan adanya Perda ini dapat meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya itu sendiri di tengah peradaban dunia. Dan saat ini memang naskah akademik untuk penyusunan Raperda ini mengenai pemajuan kebudayaan tengah dirumuskan, dan perjanjian kerjasamanya juga sudah dilakukan antara DPRD Provinsi Banten dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visip Untirta yang sudah mulai digodok. Dan sebenarnya seperti apa urgensi dari regulasi daerah untuk perlindungan kebudayaan ini, kita akan berbincang-bincang langsung pada sore hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Ali Fadilah DA selaku dosen pendidikan sejarah FKIP Untirta. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV. Dan yang pastinya Pak Ali, ini seperti yang kita ketahui, kalau berbicara mengenai kebudayaan di Provinsi Banten, untuk aturan daerahnya, peraturan daerahnya ini sempat banyak terjadi kendala dalam penyusunannya. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai peraturan daerahnya, dari dahulu hingga sekarang ini seperti apa perlindungan terhadap kebudayaan yang ada di Provinsi Banten? Ya, baik, Kang Bian. Jadi dua hal yang belum kita bisa selesaikan untuk Provinsi Banten. Yang pertama, peraturan daerah tentang cagar budaya. Itu juga belum ada sampai sekarang. Dan kemudian sekarang peraturan daerah tentang perlindungan, pemajuan kebudayaan. Dua hal ini memang harus segera dilaksanakan, mengingat urgensi tadi, bahwa Banten memiliki potensi kebudayaan baik tangible maupun intangible. Itu kalau tidak mendapatkan perlindungan hukum, itu akan berisiko punah, rusak, hilang dan lain-lainnya. Dan ini nanti akan berdampak pada generasi muda kita yang tidak memiliki lagi kebanggaan bagi identitas kebudayaan mereka. Oke, nah kalau untuk situasinya sendiri, situasi kebudayaan dan mungkin juga kesenian yang ada di Provinsi Banten ini seperti apa? Apakah sebenarnya masih banyak yang ibaratnya masih dilestarikan juga, atau sebenarnya sudah mulai banyak yang ada di Provinsi Banten ini sudah mulai punah dan dilupakan? Ya itulah, bukan di Banten saja saya kira ya. Diterbitkannya undang-undang ini karena didasarkan pada fenomena bahwa ada penurunan kuantitas dan kualitas kebudayaan di daerah masing-masing. Apakah itu kesenian, apakah itu ritual. Karena itu saya senang sekali membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini, agar seluruh pemerintahan di berbagai tingkatan segera melaksanakan undang-undang ini, dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapat mandat dari pemerintahan nasional untuk segera melaksanakan apa yang disebut dengan upaya pemajuan kebudayaan tadi. Jadi intinya bahwa semangat undang-undang ini dimulai dari ketahanan budaya, dan kemudian apabila sudah tercipta ketahanan budaya ini, maka kita bisa berkontribusi pada peradaban dunia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa berkontribusi sebagai masyarakat dunia apabila budayanya memang sedang dalam keadaan tertekan, ya kan? Nah ini sebabnya urgennya situ adalah bagaimana secepatnya kita harus membuat regulasi. Regulasi nanti harus segera ditindaklanjuti oleh tindakan operasional. Nah, kalau berbicara mengenai peraturan daerahnya sendiri, ini sekarang ini bisa dibilang lumayan cukup digiatkan gitu, digelorakan kembali. Tapi sebenarnya apakah dari sebelum-sebelumnya dorongan untuk
peraturan daerah mengenai kebudayaan ini juga sudah ada? Sudah ada, karena ini saya tertarik dengan beberapa kabupaten justru sudah punya, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Serang, dan nanti akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Sementara provinsi kok masih belum bergerak juga gitu ya. Saya senang sekali mendengar kalau provinsi sudah melakukan kerjasama dengan Visip Untirta untuk menyusun NA ya, naskah akademik tentang pemujaan kebudayaan. Tapi soalnya kan kita harus melakukan satu pengkajian dulu sebelum adanya NA tadi. Karena tidak mungkin NA akan tercipta tanpa satu kajian atau begitu, tanpa ada perlibatan publik ya, untuk mengatakan bahwa ini yang menjadi unsur pemajuan, itu yang bukan. Kan ini nggak main-main ya. Pada dasarnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Untuk pemujaan kebudayaan ini diperlukan partisipasi aktif dalam pemujaan kebudayaan dari masyarakat sendiri. Dan itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tadi. Oke. Dan sebenarnya kalau dari pemerintahnya sendiri, ini apakah sejak dahulu juga sebenarnya udah mulai ibaratnya menggiatkan juga soal peraturan daerah yang untuk melindungi kebudayaan? Atau sebenarnya dari dahulu ini sempat digelorakan tapi akhirnya surut lagi, atau seperti apa dinamikanya? Dulu kita ada sedikit overlap ya, antara kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan ya, dan Pariwisata atau Pendidikan dan Kebudayaan dengan peraturan yang ya dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, sekarang sudah mulai sinkron nih, bahwa pemerintah daerah mendapatkan mandat untuk melaksanakan kewenangan di bidang kebudayaan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Contoh misalnya apabila ada satu peninggalan budaya yang berada di 2 kabupaten, itu kewenangan diberikan kepada provinsi. Jadi tidak ada lagi kendala-kendala overlapping kewenangan dalam ini. Tinggal niatnya saja. Mau nggak? Gitu. Gitu, anggarannya cukup juga. Ya. Oke. Dan sebenarnya apakah optimis dengan sekarang ini mau ada Raperda soal pemajuan kebudayaan ini benar-benar bisa melindungi kebudayaan yang ada di Provinsi Banten khususnya? Ya, ini bergantung kepada pihak-pihak yang akan mengelola itu. Karena di situ saya sih sebenarnya bahagia sekali mendengar informasi ini ya. Saya belum melakukan kontak juga dengan Dekan Visipnya ya, Profesor Syahbudin. Tapi saya sudah bahagia mendengarnya saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera selesai. Persoalannya yang ingin kita wacanakan adalah sebenarnya semangatnya itu sendiri. Semangatnya kan harus semangat tadi tuh, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan budaya menghadapi gempuran globalisasi. Dan bagaimana kebudayaan ini bisa dimajukan oleh kita dengan 10 unsur tadi, sehingga kita bisa berteriak, kami punya kebudayaan. Banten berkontribusi kepada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional bisa berkontribusi mengisi, ya kan, memperkaya keperadaban dunia. Dan itu semangat itu yang kita ingin dengar dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 plus sebetulnya tidak ada kendala ya, karena sudah plus ada aturan pelaksanaannya, yaitu PP 87 tahun 2021. Dan yang membuat saya jengah adalah di beberapa provinsi sejak tahun 2020 malah sudah punya perdanya tentang pemujaan kebudayaan. Sebelum diundangkannya PP-nya tadi. Bahkan Kabupaten Sukabumi sudah punya, NTB sudah punya, gitu. Makassar, Kalimantan Timur, saya komunikasi dengan teman-teman di Kalimantan Timur sudah punya juga. Ada beberapa kabupaten. Kok Banten yang cuma selengkas saja dari Jakarta kok belum? Benar-benar. Iya kan? Gitu. Apakah memang Banten tidak punya kebudayaan? Kan mustahil, tidak ada kehidupan kalau tidak kebudayaan, gitu Mas. Ya kan? Kalau sekarang apakah ini dinilainya terlambat untuk membuat peraturan daerah untuk kebudayaan ini sendiri? Peraturan daerahnya terlambat ya, tapi upayanya tidak boleh. Karena sebelum ada peraturan itu sudah ada upaya ya. Dinas-dinas yang berkaitan dengan kebudayaan sudah mendaftarkan benda-benda yang dianggap kebudayaan yang intangible, seperti misalnya sate bandeng sudah kita daftarkan sebagai
warisan budaya tak benda, kemudian angklung buhun, misalnya sudah juga beberapa unsur yang lain bisa didaftarkan, ya kan? Benar. Cuman yang belum mengacu kepada 10 unsur kebudayaan yang pembagian kebudayaan yang disarankan oleh undang-undang tadi, ya kan? Misalnya yang berkaitan dengan value system ya, ritual, ritus itu kan merupakan bagian dari berhubungan dengan menjaga hubungan harmonis antara Tuhan, antara manusia dengan Tuhan, dengan alamnya. Kemudian adat istiadat juga mencakup hukum yang berlaku di masyarakat, di luar KUHP. Kemudian yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengetahuan, ada pengetahuan tradisional, ada bahasa, naskah, dan lain-lainnya. Oke, dan untuk sejauh ini sebenarnya kalau berbicara mengenai kebudayaan, tadi sempat disinggung ada 10 unsur. Mungkin bisa diingatkan lagi masyarakat sebenarnya 10 unsur kebudayaan ini apa saja? Ya, memang susah untuk diingat ya, kalau kita tidak pernah bersentuhan dengan kebudayaan. Bahkan yang bersentuhan dengan kebudayaan langsung pun susah untuk menamakan itu. Ini kan nomenklatur. Nomenklatur yang ditetapkan dalam undang-undang. Kita mudahkan aja, Bang Bian ya. Pertama, ada 10 ini kita bagi 3. Saya melihatnya ada unsur yang saya sebut tadi, value system. Jadi satu unsur-unsur yang mengutamakan nilai kebaikan, nilai rasa bersyukur, nilai kesetiaan, nilai kepahlawanan. Itu biasanya diwujudkan dalam bentuk ritual. Di dalam undang-undang sebutnya ritus ya. Itu di setiap agama, kebudayaan apapun ada ritus ya, ritual. Itu pasti berhubungan dengan Tuhan, dengan alam semesta. Ini hubungan batin mereka. Yang kedua adalah kalau tak salah itu adat istiadat, yang itu mengikat mereka untuk hidup bagaimana sih hidup bermasyarakat, tidak harus mengacu kepada undang-undang semuanya. Kalau masyarakat sudah bisa hidup dengan adat istiadatnya, itu kenapa tidak? Kalau di Bali kan namanya awig-awig ya. Kalau di Baduy namanya pikuku. Itu yang mengikat kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Ya kan? Kemudian yang ketiga, saya juga mulai lupa ini karena kalau ada 10 itu harus sering-sering diingat, Mas ya. Yang ketiga kalau nggak salah yang masuk situ adalah tradisi lisan. Ini yang mulai punah ya. Ini urgensinya situ. Kalau tradisi lisan biasanya itu berkaitan dengan keteladanan orang-orang tua dulu, kemudian disampaikan dari mulut ke mulut, lisan namanya juga kan, dan menjadi dongeng, ada legenda, ada mitos, dan itu hal-hal yang baik yang harus menjadi panutan bagi generasi seterusnya. Dan tradisi itu masih digunakan justru di Baduy ya, di Banten Selatan ada istilah tradisi pantun. Dan orang yang bikin pantun juga, orang yang menyampaikan pantun itu adalah orang tersendiri, spesialis namanya, dia harus dilindungi kan. Termasuk manusia langka itu disebutnya tukang pantun. Dan spesial, tidak semua orang bisa memantunkan meskipun dia hafal ceritanya gitu. Dan itu berkaitan dengan lintas budaya, ada pantun tentang Pajajaran, tentang Siliwangi dan seterusnya meskipun dia ada di Banten. Jadi kesatuan masyarakat adat itu juga melibatkan kesatuan masyarakat adat yang lain di wilayah kabupaten lain, di wilayah provinsi lain, jadi lintas daerah gitu. Jadi adat istiadat tidak melihat satu wilayah administratif tapi bisa lintas. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan knowledge system, ada pengetahuan tradisional. Ini luar biasa yang harus kita gali ya. Mudah-mudahan tim Untirta ini bisa menggali itu ya, bisa merumuskan apa itu yang disebut dengan pengetahuan tradisional ya. Bagaimana mereka bisa mengenali iklim, kapan mereka harus bertanam padi, bagaimana mereka harus mengatur air, bagaimana mereka bisa memilih ini untuk sawah, ini untuk rumah, dan itu pengetahuan tradisional itu turun-temurun mereka warisi gitu. Mereka tidak sekolah, tidak belajar, tapi mereka sudah mewarisi pengetahuan tradisional. Itu yang harus kita anggap sebagai unsur kemajuan kebudayaan. Oke. Dan ini agak disayangkan seandainya hal itu tidak dikuatkan, karena dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, sepertinya hal-hal seperti itu mulai ditinggalkan gitu ya. Khususnya mungkin di daerah perkotaan gitu ya, itu sudah mulai kehilangan itu semua. Dan mungkin setelah ini akan kita bahas juga sebenarnya apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah untuk
perlindungan kebudayaan ini. Tapi akan kita bahas usai jeda. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai urgensi regulasi daerah untuk perlindungan kebudayaan bersama Dr. Muhammad Ali Fadilah, DA, selaku dosen pendidikan sejarah FKIP Untirta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.